anak-anak kelas 3, kita bertemu lagi di pelajaran yang kedua hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa belajar bersama walaupun anak-anak masih harus ada di tempat masing-masing. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, masih memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan sekarang kami mau bersama-sama belajar kembali. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin, Tuhan Kau yang menyertai. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di pelajaran yang kedua hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang aku bersyukur atas turunnya hujan. Anak-anak, kadang kita berpikir bahwa yang namanya hujan itu adalah hal yang biasa karena itu ada di alam kita ini. Tetapi rupanya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan melalui setiap ciptaannya. Coba mari kita belajar bersama-sama. Nanti ayat-ayatnya anak-anak bisa lihat di slide punyanya Miss Erna ini ya. Itu ada ayat-ayat yang bisa dibaca, dipelajari. Miss Erna akan jelaskan sebentar bagaimana Allah itu memelihara kehidupan kita melalui hujan yang ada. Nah, manusia pertama, kita masih ingat Adam dan Hawa yang pada waktu itu setelah mereka berdosa kemudian dikeluarkan dari Taman Eden, semakin hari jumlah mereka semakin banyak. Mereka melahirkan anak-anak dan pada akhirnya jumlah mereka semakin banyak di bumi. Nah, tetapi pada waktu itu semakin berkembangnya manusia, semakin banyaknya keturunan Adam dan Hawa ini, rupanya manusia banyak melakukan dosa. Ada banyak kejahatan yang mereka lakukan. Dan itu ternyata membuat Tuhan menjadi marah. Tuhan kecewa terhadap manusia. Lalu Tuhan akan melenyapkan manusia dengan cara menurunkan air bah. Kita masih ingat cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang pada waktu itu tinggal dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang Miss Erna katakan tadi, mereka yang semakin hari semakin berbuat jahat. Nah, ternyata Nuh dan keluarganya ini tidak sama dengan orang-orang yang lainnya. Kalau orang-orang di sekitarnya melakukan kejahatan, tetapi Nuh tidak. Nuh dan keluarganya tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar, sehingga ketika turun hujan nanti 40 hari 40 malam dan air bah menggenangi bumi pada waktu itu kurang lebih 150 hari, Nuh dan keluarganya akan tetap selamat. Sejak itulah Tuhan berjanji akan mengatur antara musim hujan dan juga musim kemarau, antara musim menabur dan musim menuai. Semuanya akan berlangsung secara bergantian dan teratur. Sebagai tanda perjanjian antara Nuh dengan Tuhan pada waktu itu, Tuhan menaruh pelangi di langit. Nah, pelangi yang sangat indah yang kita mungkin hari ini jarang melihatnya. Nah, anak-anak, kita coba lihat di tempat kita tinggal. Kita tinggal di satu negara Indonesia yang terletak di daerah Khatulistiwa. Indonesia dikatakan sebagai negara tropis, memiliki dua musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Ada beberapa negara yang lain yang mereka mempunyai 4 musim. Ada musim dingin, musim hujan, musim panas, dan juga musim gugur. Nah, itu contoh-contoh negaranya bisa dilihat. Semua musim itu adalah berkat Tuhan, karena semua musim itu ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Musim hujan misalnya bermanfaat bagi petani untuk menanam. Kemudian musim kemarau bermanfaat bagi petani yang memanen hasil dari tanamannya. Pada musim hujan biasanya cuaca berawan, kemudian dingin, kemudian kita juga mungkin tidak bisa kemana-mana. Nah, tetapi di saat itulah tanaman tumbuh subur dan kita perlu
melihat bahwa ketika tidak ada hujan, kita harus menyiram tanaman itu supaya tanaman bisa tetap hidup. Nah, ternyata hujan itu walaupun mungkin kita tidak suka, tetapi bermanfaat untuk menumbuhkan tanaman. Nah, anak-anak, musim kemarau juga begitu. Walaupun mungkin kita merasa bahwa ketika musim kemarau, kita ini merasa panas, kemudian juga kita justru merindukan saatnya hujan karena pada waktu hujan lebih dingin. Tetapi justru di musim kemarau kita melihat cerah, kemudian panas, kemudian jarang hujan terjadi. Nah, di tempat kita ada dua musim ini, musim hujan dan musim kemarau. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap bersyukur dengan dua musim yang Tuhan berikan bagi kita yang tinggal di negara Indonesia ini. Nah, kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus melakukan yang baik dengan musim-musim yang Tuhan sudah ciptakan. Kita ingat ada satu kisah tentang Raja Ahab di dalam Perjanjian Lama. Nanti di slide yang di depan, di ayat-ayat itu kalian bisa lihat. Ahab adalah raja bangsa Israel. Ahab mengajak umat Israel untuk menyembah dewa Baal. Bayangkan, Allah pasti marah dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel, karena harusnya mereka menyembah Tuhan. Beberapa kali Tuhan memperingatkan melalui Nabi Elia, namun Ahab tidak bertobat. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, pada masa akhir kekeringan itu Nabi Elia kemudian naik ke puncak Gunung Karmel. Dia membungkuk ke tanah dan dengan kedua mukanya dan kedua lututnya ia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa. Nabi Elia pada waktu itu ditemani bujangnya. Dia naik ke gunung itu dan melihat ke arah laut. Apa yang terjadi? Ketika bujangnya melihat ke arah laut, ternyata belum ada apapun yang kelihatan. Tetapi ketika bujangnya melihat ke arah laut yang ketujuh kalinya, bujangnya ini melihat ada setelapak tangan. Nah, ini awan kecil. Dan dari awan kecil itu rupanya dalam sekejap langit itu langsung menjadi kelam dan kemudian hujan dengan lebatnya turun. Apabila kita percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita. Seperti yang dilakukan oleh Elia bersama dengan bujangnya. Nah, anak-anak, mari kita bersyukur bersama-sama untuk musim yang Tuhan berikan. Jangan kita berpikir bahwa lebih enak musim di negara lain. Di negara kita ini mungkin kita berpikir bahwa itu nggak enak, lebih enak negara-negara tetangga. Tapi kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita tinggal di negara tropis ini, di Indonesia. Kita bisa menikmati dua musim, kemarau dan hujan. Mari bersama-sama kita bertanggung jawab memanfaatkan musim yang ada dengan baik dengan segala kegiatan yang Tuhan percayakan. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Walaupun hujan itu mungkin banyak orang tidak suka, tetapi ternyata itu adalah berkat Tuhan. Sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah bahtera dari barang bekas. Kalian membuat bahtera dari barang bekas, misalnya dari kardus atau dari stik es krim atau kemudian dari sedotan dan lain-lain. Manfaatkan yang ada, tidak harus beli. Manfaatkan barang yang ada di rumah dan kemudian kalian buat bahtera sebagus mungkin. Boleh dicat kalau ada, kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa. Yang penting kalian bayangkan seperti Nuh membuat bahtera, yang pada waktu itu yang harus masuk adalah dia bersama keluarganya, lalu juga ada binatang-binatang. Kalian buat bahtera, berapa ukurannya bebas. Kalian bebas untuk membuatnya, entah besar entah kecil. Yang kalian harus buat adalah kalian bisa membayangkan bahtera itu adalah bahtera Nuh. Nah, nanti kalau sudah selesai difoto, kemudian kirimkan ke Miss Erna. Miss Erna berharap kita tetap dalam keadaan sehat, anak-anak tetap semangat, dan jangan lupa kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan yang sempurna. Oke, demikian pertemuan kita yang kedua ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik memimpin kami. Kiranya Tuhan menolong untuk kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kami akan tetap
melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak di rumah masing-masing, biarlah mereka semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan bersama dengan orang tua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.